Ya pemirsa, Lintas Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, para orang tua peserta didik sebagian sudah menginginkan sekolah tatap muka meski hanya beberapa jam dan dilakukan secara bergiliran, mengingat sudah menjadi zona hijau. Sementara itu juga pemirsa, dengan alasan 30% peserta didik itu tadi pemirsa ya, di SDN Basiri 6 Banjarmasin tidak memiliki ponsel pintar untuk menunjang pembelajaran daring. Akhirnya pihak sekolah memberikan toleransi kepada peserta didik untuk mengambil materi dan soal di sekolah agar pembelajaran terus berjalan. Pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung setengah tahun lebih. Tentu membuat para orang tua peserta didik merasa terbebani karena tak terbiasa mengajari anaknya sendiri. Bahkan umumnya mengaku stres karena harus membantu mengerjakan PR anak yang diberikan pihak sekolah. Melihat perkembangan kota Banjarmasin yang sudah melandai menuju hijau, para orang tua peserta didik di sekolah dasar berharap Dinas Pendidikan bersama tim gugus tugas memberikan pertimbangan untuk mengadakan sekolah tatap muka meski hanya berlangsung beberapa jam dan bergiliran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Alasannya karena khawatir akan tumbuh kembang anak disebabkan pembelajaran daring sangat berbeda dibanding tatap muka. Rancak marah kan Pak, nah anaknya kurang tanggap gitu jadi kan mengelajarinya tuh kan kadang males, anaknya tuh disuruh belajar gitu, main HP terus gitu jadi kan kalau bisa kan ya turun secara bertahap lah kayak gitu turun sekolahnya kalau bisa untuk melajari apalagi yang matematika Pak kada bisa sama sekali, ikut stres anaknya kada bisa, kada paham kan kada bertatap muka langsung sama guru. Jadi ya itu kesimpulannya repot sekali. Kalau bisa ya tolong tuh Pak masuk aja biar bergilir, bertatap muka lawan gurunya biar seminggu berapa kali misalnya. Para orang tua peserta didik ini berdalih warga di Komplek UK Banjarmasin Barat ini tidak ada yang positif COVID-19, sehingga harapan tersebut kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan. Eko Anggoro, Banjar TV. Sistem pembelajaran secara daring bagi anak sekolah dasar tentu lebih sulit dibanding anak sekolah menengah pertama dan atas, karena memerlukan bimbingan khusus dari orang tuanya, di samping masih banyak yang belum memiliki ponsel pintar. Hal ini diakui Kepala SDN Basiri 6 Daud yang menyebut 30% dari 226 orang tua peserta didik tidak memiliki ponsel pintar tersebut. Kalaupun juga memiliki ponsel pintar, umumnya kesulitan membeli kuota karena penghasilannya yang minim. Ditambah lagi, tidak semua murid mendapatkan bantuan kuota gratis dari pemerintah. Supaya berbagai materi dan soal tetap didapatkan seluruh peserta didik, pihak sekolah memberikan layanan anak hadir ke sekolah untuk mengambil materi pembelajaran. Berikut penjelasan dalam waktu 15 menit lebih bagi yang tidak memiliki ponsel pintar. Anak itu kami suruh datang, mengambil tugas, kemudian sebelum tugas itu dibawa pulang kami jelaskan ala kadarnya. Ada yang sampai setengah jam, ada yang 15 menit gitu Jadi kelas rendah itu kami berikan alokasi waktu itu dari jam 8:30 sampai jam 10. Dia datang ke sekolahan pendampingan, didamping oleh orang tuanya bisa. Kalau yang terdekat ini langsung dia datang, selesai langsung bulik dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, masuk kelas. Diberikan penjelasan ala kadarnya, lalu dikasih tugas, didampingi dengan buku modul kan, kemudian pulang. Kelas tinggi kita beri kesempatan yang tidak mempunyai HP Android tadi, dari jam 10 sampai jam 12. Jadi kerumunan itu kami hindari. Daud juga mengaku peserta didik di kelas 1 dan 2 yang dahulunya bisa calistung, membaca, menulis, dan berhitung, sekarang kemampuannya menurun karena lama tak belajar tatap muka. Harapannya pandemi segera berlalu agar dunia pendidikan kembali seperti sedia kala. Eko Anggoro, Banjar TV.
Ya pemirsa, berikutnya orang tua bisa menjadi guru di rumah sehingga proses belajar mengajar tetap efektif dan penggunaan gadget peserta didik harus selalu terpantau. Dan para guru aktif memantau peserta didik dengan sistem online, baik memberikan tugas maupun pembelajaran sehingga peserta didik tetap belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir pemirsa dan akhirnya peserta didik pun bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. DPRD Kota Banjarmasin tak henti-hentinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mematuhi aturan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19, yakni selalu menggunakan masker bila hendak keluar rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 saat ini, proses belajar mengajar juga masih menggunakan metode daring yang menuntut peran orang tua wajib mendampingi anaknya saat belajar. Harapan kepada masyarakat itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin melalui media belum lama tadi. Menurut Yamin, orang tua harus menjadi guru di rumah agar proses belajar mengajar tetap efektif. Walaupun banyak orang tua yang mengeluh karena metode daring tersebut. Karenanya dengan pembelajaran daring tersebut, penggunaan gadget peserta didik harus selalu terpantau. Memang kami tetap merasakan dengan secara virtual account ini masih merasa kurang dalam hal proses belajar mengajarnya. Artinya memang berharap lagi-lagi kepada orang tua murid, wali murid untuk menjaga anaknya yang di rumah dan memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih sebagai guru di rumah lah artinya, dan sangat memperhatikan anak-anaknya karena juga gadget ini jangan sampai disalahgunakan karena banyak hal-hal yang negatif juga di sana dan mungkin akan merusak pemikiran-pemikiran yang kurang baik, sehingga benar-benar gadget ini belajar mengajarnya aja, tidak digunakan yang lain-lain. Politisi Partai Gerindra ini juga meminta para guru aktif memantau peserta didik dengan sistem online, baik memberikan tugas maupun pembelajaran, sehingga peserta didik tetap belajar dari rumah. Risna, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin menggelar pelatihan pioneering pariwisata. Pelatihan selama 7 hari melibatkan Pokdarwis dan sejumlah masyarakat penggiat pariwisata dipusatkan di objek wisata Salanjung, Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Pelatihan pioneering pariwisata ini diikuti 30 peserta, masing-masing dari kelompok sadar wisata, Pokdarwis, dan masyarakat penggiat pariwisata. Pelatihan selama 7 hari ini dibuka resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ehsan El Haq, di kawasan objek wisata Selanjung, Kampung Sungai Biuku, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Pelatihan ini dilakukan guna menyiapkan sumber daya manusia kepariwisataan. Pasalnya sektor pariwisata tidak hanya ditunjang dari sisi infrastruktur, melainkan juga sangat berperan penting tentang keberadaan tenaga pengelola. Targetnya seluruh peserta yang berjumlah 30 orang itu memiliki keterampilan seperti survival atau penyelamatan orang di tempat wisata. Selain itu, kepada peserta juga diberikan keterampilan kerajinan tangan seperti pembuatan tali temali dari anyaman bambu. Harapannya dari hasil kerajinan tangan ini dapat melengkapi sarana prasarana pariwisata yang sudah ada, utamanya di lokasi yang berbasis wisata alam seperti Kampung Sungai Biuku. Nah, ini pelatihan selama 7 hari. Selama 7 hari dari tanggal 7 sampai 14. Di mana materi-materinya itu menyangkut tentang kegiatan pelatihan survival di tempat pariwisata, terus juga pengetahuan tentang penanggulangan bencana, termasuk juga keterampilan tali temali ya. Nah, untuk membuat sarana prasarana pariwisata yang berbahan alam. Nah, jadi dengan tali, misalkan bambu, bisa menjadi kursi, bisa menjadi jembatan gantung dari tali itu. Nah, ini yang harapannya masyarakat sendiri yang akan membuat itu. Nah, dengan demikian kita harapkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat bisa menjadi lebih jauh. Ehsan menyatakan melalui pelatihan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam ikut mengembangkan pariwisata di Kota Banjarmasin. Mohail, Banjar TV.
Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2020. Saya Amiratul Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dan juga disiplin protokol kesehatan dimanapun berada. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.